Halo, baik. Gimana sahabat Alia sendiri? Bagaimana kabarnya? Baik dong dok. Dok, aku mau tanya-tanya dok. Boleh? Jadi penasaran deh, dokter itu dokter apa sih? Kenalan dulu dong dok. Oke, kita kenalan dulu ya. Sebelumnya nama saya Dr. Safira Trifani Putri, SPTHT BKL. Saya adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher. Mudahnya sih orang-orang bilangnya THT ya. Tugas saya di sini sebagai dokter spesialis adalah untuk menangani gangguan pendengaran, telinga berdenging, bisa juga sinusitis bagian hidung atau tonsil atau amandel yang tenggorokan yang bermasalah, dan juga gangguan suara, hingga kelainan bawaan dan juga trauma di kepala dan juga leher. Selain itu, saya juga memberikan edukasi dan tips pencegahan supaya pasien bisa menjaga kesehatan telinga, hidung, dan tenggorok sehari-hari. Jadi, kalau ada masalah pendengaran, misalnya tunarungu ataupun gangguan telinga lainnya seperti kotoran atau infeksi ataupun keluhan sekitar telinga, hidung, dan tenggorokan, bisa nih untuk datang ke rumah sakit untuk dievaluasi lebih lanjut. Jangan sampai salah paham soal kesehatan, dengerin kata dokter bukan kata orang, biar nggak salah kaprah. Dok, mitos atau fakta, kalau tunarungu berarti tidak bisa mendengar sama sekali? Mitos ya, jadi tunarungu ini bisa sebagian ataupun total, tergantung dari kondisi pemeriksaannya, dari telinganya atau juga persarafannya. Kalau misalkan di bagian derajat yang masih ringan atau sedang, masih bisa mendengar. Di bagian yang derajatnya berat pun, dengan menggunakan alat bantu, tetap bisa berkomunikasi. Tunarungu selalu terjadi sejak lahir. Mitos atau fakta dok? Mitos juga ya, bisa dari kelainan sejak lahir ataupun kelainan yang didapat setelah usia lebih besar gitu, bisa karena infeksi, bisa karena trauma dan lain-lain. Alat bantu dengar bisa membantu orang tunarungu mendengar lebih jelas. Mitos atau fakta dok? Fakta, alat bantu itu bisa digunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan pendengaran atau kita bisa juga disebut dengan tunarungu. Jadi tergantung dari hasil pemeriksaan derajatnya. Alat-alat bantunya pun kita tentukan sesuai dari hasil pemeriksaan pendengaran tersebut. Tunarungu bisa diturunkan secara genetik dari orang tua. Mitos atau fakta dok? Fakta, bisa diturunkan ataupun bisa didapat. Orang tunarungu otomatis tidak bisa berbicara dengan baik. Mitos atau fakta tuh dok? Mitos sebenarnya, karena tunarungu atau gangguan pendengaran misalkan dari lahir tapi kita screeningnya cepat dan tepat, kita bisa memberikan tata laksana yang baik sehingga pasien-pasien tersebut bisa terkejar fungsi bicaranya. Jadi tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Dok, aku kepo dikit. Mau nanya-nanya lagi boleh nggak? Boleh dong. Penyebab tunarungu dan gangguan dengar yang lain apa aja sih dok? Penyebab tunarungu dan gangguan pendengaran itu cukup beragam. Bisa terjadi sejak lahir, bisa karena faktor genetik atau bawaan, tapi juga bisa seiring waktu atau dia lebih besar karena infeksi, karena paparan suara keras, atau karena penyakit tertentu, ataupun karena trauma. Selain itu, beberapa orang mengalami gangguan pendengaran karena gangguan persarafan pendengaran atau karena trauma di telinga dan di kepala. Usia juga bisa mempengaruhi. Pada pasien-pasien yang usia lanjut, itu kadang menurun ya fungsinya ya. Nah, itu bisa kita evaluasi dengan periksa pendengaran. Bagaimana sih dok kita membantu orang tunarungu mendengar? Kalau kita mendiagnosis pasien dengan gangguan pendengaran atau dengan kita sebut tunarungu, kita harus mengevaluasi dulu fungsi pendengarannya. Jadi ada beberapa tahapan pemeriksaan. Pertama dari pemeriksaan fisik, lalu ada pemeriksaan fungsi dari persarafannya atau fungsi dari keadaan telinga bagian tengah dan juga bagian dalam. Sehingga kita bisa menentukan pasien ini bisa diberikan terapi apa atau tata laksana yang sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Dan juga selain alat bantu dengar, kita juga bisa memberikan terapi-terapi lain seperti mengajarkan terapi bicara dan juga melatih seperti bahasa isyarat dan sebagainya. Aku tanya lagi ya dok, kalau ada pasien dengan keluhan gangguan pendengaran, seperti apa sih penanganan di Alia Hospital Jakarta Timur? Nah, kalau dari gangguan pendengaran ini kan general ya, bisa karena infeksi, bisa karena kotoran, bisa karena lain-lain. Nah, itu pada pasien-pasien yang datang dengan keluhan tersebut, kita harus lihat dulu pemeriksaan fungsi fisik telinganya. Apakah ada kelainan gangguan, ada yang dari liang telinganya, dari telinga bagian tengah dan juga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar seperti contohnya nih ada kotoran, kita harus bersihkan dulu kotorannya. Misalkan sudah enak, berarti sudah permasalahannya karena kotoran saja. Tapi kalau misalkan ada penyakit atau kelainan lain seperti infeksi di bagian liang telinga atau infeksi di gendang telinga, itu kita harus tata laksana dulu. Kalau semuanya misalkan bagus tapi ada gangguan pendengaran, mungkin kita harus ada pemeriksaan lanjutan seperti audiometri atau pemeriksaan OAE dan lainnya. Pada anak-anak itu bisa kita evaluasi sejak lahir untuk mengetahui adanya gangguan pendengaran atau tidak. Tes pendengaran di Alia Hospital Jakarta Timur ini menggunakan alat apa aja sih dok? Pertama kita melakukan pemeriksaan
pemeriksaan fisik dulu. Bisa kita lihat dengan kamera, dengan otoendoskopi kita lihat bagian telinga dan bagian dalamnya. Lalu untuk fungsi pendengarannya kita evaluasi dengan audiometri. Atau pada bayi-bayi yang baru lahir nih, itu kita memeriksa fungsi atau keadaan sel rambut di rumah siputnya itu menggunakan OAE atau Auto Acoustic Emission. Nah, ini bisa screening pada anak-anak yang baru lahir sehingga kita bisa mengetahui lebih cepat screening pendengaran apakah ada gangguan apa tidak pada anak ini. Dok, bagi-bagi tips dong dok. Boleh. Dok, tipsnya dong, gimana sih cara membersihkan telinga kita pas di rumah? Nah, kalau membersihkan telinga di rumah ini harus hati-hati nih, karena telinga itu sangat sensitif. Dia letaknya kecil di dalam sehingga mudah terluka. Kalau di rumah tuh hindari cotton bud masuk ke dalam telinga, karena justru bisa mendorong kotoran jadi masuk ke lebih dalam dan juga bisa merusak gendang telinga. Cara yang aman bisa dengan membersihkan bagian luar telinga menggunakan kain lembut atau tisu, dan kalau ada kotoran yang menumpuk di saluran telinga bisa direndam dengan tetes telinga khusus sesuai anjuran dokter. Saat sudah dilakukan penetesan, sekitar 5 hari sampai 7 hari, boleh itu datang ke THT untuk kita bersihkan di sini. Wah, jadi gitu ya dok. Terima kasih dok penjelasannya. Sama-sama sahabat Alia, pendengaran itu bagian penting dari kualitas hidup kita. Jadi jangan abaikan ya kalau mulai terasa berkurang atau tidak nyaman. Dengan deteksi dan penanganan yang tepat sejak dini, gangguan pendengaran bisa ditangani dengan lebih baik. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke Alia Hospital Jakarta Timur supaya kesehatan pendengaran tetap terjaga dan aktivitas sehari-hari tetap nyaman. Alia Hospital Jakarta Timur, care with heart.